Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Zaldin Rumi, absen 18, kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan hidrosfer geografi kelas 10. Langsung aja biar nggak makan durasi, kita ke penjelasannya. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan juga sfer yang berarti lapisan. Jadi lapisan air. Hidrosfer itu lapisan air yang berada di bumi. Nah, yang pertama yang pengen saya bahas yaitu macam-macam permukaan air dalam hidrosfer. Yang pertama ada perairan sungai. Jadi perairan sungai ini adalah air tawar yang selalu mengalir pada titik yang sumbernya menuju pada muara di laut, sehingga air sungai lebih besar yang bersumber dari limpasan dari mata air tanah. Ada perairan laut. Perairan laut adalah air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di perairan yang asin. Hal ini melingkupi semua air yang berada pada laut. Contohnya ada dua ya, ada pesisir sama ada pantai. Oke, selanjutnya ke nomor 3, yaitu perairan darat. Hidrosfer perairan darat ini adalah air tawar yang bersumber dari tanah dangkal, dari permukaan bumi, dan juga berbagai air yang terdapat di sungai atau danau. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang siklus air. Nah, di hidrosfer ini ada yang namanya siklus air ya. Siklus air itu ada 3, siklus air pendek, siklus air sedang, sama siklus air panjang. Sini saya akan berusaha menjelaskan dengan bahasa saya sendiri tentang siklus tersebut. Langsung aja. Oke, jadi yang pertama itu ada siklus air pendek. Nah, awal-awal dari siklus air pendek ini dia tuh ada yang namanya tuh evaporasi. Evaporasi itu tuh kayak dia menguap. Jadi kayak proses penguapan air dari laut, bisa laut bisa sungai gitu. Intinya kayak permukaan laut, air laut yang ada di bumi lah. Nah, dia tuh nguap, nguap. Habis itu langsung ke inian berikutnya. Tahapan berikutnya dia langsung ke kondensasi. Nah, kondensasi itu tuh dia berubah jadi awan. Kayak gitu. Dia perubahan wujud air menjadi titik-titik air yang terbentuk yang jadi awan. Akhirnya dia jadi awan nih. Jadi awan, langsung hujan turun tuh. Nah, turunnya hujan ini disebutnya itu presipitasi. Nah, untuk siklus air pendek emang segitu aja, dia nyampe situ doang. Yang saya tahu sampai segitu doang. Nah, jadi awal-awal ada evaporasi, penguapan air laut yang ada di permukaan bumi, dia nguap tuh, air laut menguap. Nah, langsung ke tahapan berikutnya kondensasi. Dari penguapan itu dia langsung ngebentuk awan. Nah, ngebentuk awan udah terbentuk awan itu langsung turun hujan. Ini disebut presipitasi. Oke, berikutnya ada siklus air sedang. Nah, proses siklus air sedang ini tuh nggak jauh beda sama siklus air pendek. Dia sama juga, awal ada evaporasi, menguap, permukaan air laut yang ada di bumi ini dia menguap. Selanjutnya dia tuh membentuk awan. Ini namanya tuh kondensasi juga. Nah, di kondensasi ini yang bikin beda nih. Habis kondensasi di siklus air sedang ini ada yang namanya adveksi. Adveksi itu pergerakan awan yang dibantu oleh angin. Jadi kalau siklus air pendek dia bakalan turun hujannya itu di laut. Sedangkan kalau siklus air sedang dia turunnya bakal di daratan, soalnya dibantu sama si adveksi ini. Jadi kayak awalnya dibawa ke daratan kayak gitu. Nah, pas di daratan gitu langsung terjadinya presipitasi, yaitu turunnya hujan. Karena turunnya hujan nih di daratan ini akhirnya menghasilkan namanya tuh runoff. Runoff ini tuh bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi dia bisa balik lagi ke laut juga airnya. Jadi siklusnya bakal ngulang terus. Nah, habis itu dia selain runoff juga dia juga bisa menghasilkan infiltrasi.
Infiltrasi itu tuh ini meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Itu karena kebantunya adveksi yang ngebantu si awan ke daratan, akhirnya bisa menghasilkan ini itu. Itu bedanya sama pendek sama sedang. Kalau sedang yang ada adveksinya, kalau pendek itu di lautnya langsung gitu jatuh hujannya, nggak ada adveksinya kalau yang pendek. Nah selanjutnya yang terakhir ada siklus air panjang. Nah siklus air panjang ini bakal berbeda nih. Jadi ya kayak biasanya awal-awal pasti evaporasi, yaitu penguapan air laut. Ya, dia menguap. Habis itu ada yang lain juga nih yang belum dijelasin, yaitu namanya transpirasi. Transpirasi ini tuh ini air yang ada di tumbuhan dia juga menguap juga. Nah di siklus air sedang sebelumnya itu bisa juga tuh transpirasi di siklus air sedang. Tapi kalau di siklus air pendek dia nggak ada sih kayaknya. Iya harusnya nggak ada sih di siklus air pendek. Yang ada tuh transpirasi ini di siklus air sedang sama di siklus air panjang. Nah bedanya di siklus air panjang ini dia bukan air, tapi dia itu salju yang diturunin. Nah kan tadi kan udah tuh terbentuknya awan tuh, yaitu kondensasi tuh udah nguap, kondensasi pembentukan awan tuh. Nah habis kondensasi ini dia lanjut kena adveksi, awannya bergerak karena si angin. Nah ini nih, habis adveksi ini dia ada namanya presipitasi, yaitu turunnya hujan. Nah tapi gimana ya, yang turun ini kan bukan air laut, tapi bukan air, tapi itu salju yang turun. Nah turunnya salju ini ada alasannya, disebabinnya, yaitu disebabin gara-gara daerah pegunungan atau dataran tinggi ini memiliki tekanan yang rendah, makanya bisa jadi salju. Nah di sebagian salju ini dia ini menguap, sebagian salju ini dia menguap ke atmosfer tanpa melalui proses mencair dulu. Dia langsung menguap itu dalam bentuk salju yang disebut sublimasi. Nah, sublimasi ini nih yaitu dia saljunya menguap. Nah habis itu apa lagi ya, habis dari presipitasi itu kan sebagainya di presipitasi sama sublimasi. Sublimasi ini nih yang naik ke atmosfer dalam bentuk salju itu. Nah kalau si presipitasi ini sebagian itu bakal turun lagi ke daratan, pasti daratan yang menghasilkan itu run off sama infiltrasi yang udah dijelasin di sebelumnya. Jadi pasti bakal ngulang juga terus, soalnya kan ada yang turun ke bawah juga. Oke, mungkin segitu saja penjelasan sedikit dari saya tentang hidrosfer. Mungkin apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang jelas atau perkataan yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Nah jika ada penjelasan yang kurang atau kurang jelas, mungkin bisa searching lagi ke yang lain, bisa cari-cari sumbernya, pasti banyak lah. Jadi bisa searching aja. Ya saya juga masih belajar di sini, jadinya ya gitulah. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.